Ini yang terakhir ya, biasa saya maksimal 2 kali lah. Ini kan sama dengan yaumil akhir itu, disalah-salahkan. Nah, terus ya begitu-begitu. Jadi di sini ya wallahu a'lam, tapi saya lihat narasinya itu kebanyakan bumbu sih. Segala saya dibilang membela yang bayar atau apa ya, tidak penting itu Pak. Ya, terserah Pak Kiai lah mau bicara apa masalah itu. Kalau tersinggung dibilang bodoh begini Pak. Orang bodoh dan pintar itu nggak perkara dibilangin Pak. Mau dibilang bodoh kalau pintar ya pintar. Mau dibilang pintar kalau bodoh ya bodoh. Itu selalu saya ulang. Kenapa risih dibilang bodoh oleh orang? Kalau emang bodoh ya bodoh aja, nggak usah dibilangin juga. Mau semua orang bilang Kinurhi alim, kalau nggak alim nggak akan jadi alim Pak. Mau semua orang bilang bodoh, kalau nggak bodoh ya nggak bodoh gitu. Itu hitam putih Pak, seperti itu Pak. Alim dan pintar itu nggak perkara dibilangin orang gitu loh. Kayak anak-anak baper. Nggak ada yang bilang, saya nggak pernah bilang Pak Kiai bodoh ya. Yang bilang kemeruh sok tahu itu kan begini kronologisnya. Perhatikan ya. Ya kalau masalah ini ya benar-benar bodoh. Bodoh itu Pak, jahlun. Jahlun itu apa? Ikhbaru syai'in ala hilafil waqi'. Nah, itu bohong. Bodoh itu idraku syai'in ala hilafil waqi'. Pengetahuannya nyengsle. Miring, itu bodoh namanya. Misalnya Bapak bilang kitab silsilah itu tidak bisa diakses di PDF. Seolah-olah Bapak ini punya manuskrip. Itu di PDF ada Pak. Nah itu kebodohan namanya. Berarti Bapak nyarinya kurang jauh. Silsilah Alawiyah kok nggak ada di PDF, itu di mana itu? Ketik aja Pak. Makanya jangan bahasa Indonesia ketiknya. Ketik silsilah Alawiyah, keluar Pak PDF-nya. Gimana bisa bilang nggak ada itu? Menganalisa hal sekecil itu aja bagaimana sih? Terus manuskrip opo Pak? Manuskrip bertebaran di Google, manuskrip kayak Bapak cari manuskrip aja. Jadi udahlah, ini malah gagal belajar Google-nya ini. Cari kitab di Google itu gampang. Kitab apa sih Bapak yang punya yang nggak bisa dicari di Google itu? Itu loh ada sih. Aduh, segala ditunjukin, nggak ada lagi katanya kitab silsilah Alawiyah di Google. Apanya yang nggak ada Pak? Ini masih mau ngeles lagi. Oh maksud saya yang punya saya ini nggak ada ya. Sampulnya aja sama yang Bapak tunjukin ya begitu. Merah muda sama putih di tengah itu. Jadi kita kembali fokusnya Pak. Ada orang punya manuskrip. Di situ ditulis misalnya oleh muridnya Ali Al-Asqor. Di situ orang itu mengatakan haddatsana Ali Al-Asqor. Dijelaskan siapa Ali Al-Asqor di situ, yaitu bin Ja'far, bin Muhammad, bin Ali Al-Hadi. Kapan peristiwanya? Abad ke-5, tahun 400-an. Lalu Bapak bilang, mana bisa? Ali Al-Asqor kan sudah wafat di tahun 300-an. Dari mana Bapak tahu? Dari gambar, dari apa namanya itu? Ya gambar yang di Facebook ada, di Google ada, bertebaran di mana-mana. Ada tulisan Ali Al-Asqor An-Nasuk wafat tahun 300, bin Ja'far bin Ali Al-Hadi. Lalu Bapak salahkan orang itu. Wah, mana mungkin ini kok wafatnya tahun 300-an, kok itu tahun 400-an masih meriwayatkan hadis. Dijawab Pak, lain orang. Kan sesederhana itu Pak. Lalu Bapak mengarah kepada, oh tidak ada itu, orang itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena yang berketurunan dari putranya Ali Al-Hadi itu hanya 2, yaitu Ja'far Az-Zaki dan Hasan Al-Askari. Itu kan dari Bapak ya, dari kitab yang Bapak baca. Di situ ittafaku misalnya Sejarah Mubarakah. Gimana ittafaku? Al-Asili mengatakan ada Pak Muhammad itu punya keturunan. Bahrul Ansab ada yang mengatakan nama keturunannya malah Ja'far. Artinya apa sih? Ini masalah Bapak menuduh orang, salah orang, padahal orangnya beda. Sesimpel itu Pak. Nggak usah kemana-mana, sesimpel itu saja. Pun seandainya Bapak anggap orang itu tidak ada, tidak mesti lalu orangnya itu adalah yang Bapak maksud. Sehingga Bapak memaksakan orang jadi rancu. Orang itu harus mau tidak mau Ali Al-Asqor harus yang ini. Yang mati tahun 300-an. Sehingga kita tertawakan karena Bapak menertawakan orang berdasarkan lelucon yang hanya ada di kepala Bapak saja. Bukan di kepala orang itu.
Sesimpel itu Pak, sesimpel itu. Jadi memang butuh kepekaan, butuh kecerdasan untuk menganalisa ini persoalannya apa itu loh. Sekarang kok malah jadi bongkar-bongkaran nasab orang lagi. Jadi mencari-cari nasabnya, mau dibatalin juga itu. Keturunannya apa, nasab Sadah yang bernasab kepada Muhammad Saud Dujail itu. Hanya untuk bertahan Bapak itu, bahwasanya Bapak itu yang benar. Padahal Bapak nuduh orang itu dia salah orang. Bapak nuduh orang dia pakai Ali Al-Asqar yang Bapak maksud. Padahal orang itu nggak pernah bermaksud itu. Untuk mengokohkan tuduhannya, untuk menertawakan orang, Bapak paksa. Sehingga tidak boleh orang itu maksudnya Ali Al-Asqar yang lain, tidak boleh. Harus yang Bapak maksudkan itu. Lah lucu Pak, lucu. Di mana warasnya berpikir begitu? Saya agak bingung sebetulnya. Kalaupun misalnya ini tidak ada orangnya Pak, apa langsung benar ini adalah Ali Al-Asqar yang Bapak maksud? Terus Bapak maksa itu mesti Ali Al-Asqar yang ini, sehingga taunya tidak sinkron, sehingga itu palsu. Gitu maksudnya. Loh Pak. Mahalun nizaknya itu adalah Bapak salah orang. Itu saja. Ini kan sama dengan Ahmad Al-Muhajir. Ahmad bin Isa bin Muhammad dianggap Ahmad bin Isa bin Zaid. Iya sama Pak, nggak jauh-jauh beda dengan itu. Cuman Bapak ngelesnya masih lumayan gitu, masih nyari-nyari. Padahal namanya catatan nasab itu sudah biasa berbeda-beda. Ada yang bilang tidak ada keturunan, ada yang bilang ada keturunannya. Anda baca Sajarah Mubarakah itu Pak Kiai, di situ Anda akan temukan menabrak kitab-kitab yang lebih tua juga, menabrak kitab-kitab yang lebih muda. Nah terus gimana? Jadi nggak ke situ arah pembicaraannya. Ini pembicaraannya adalah Anda salah orang, udah ngaku aja. Kalaupun misalnya itu adalah tidak ada orangnya, apa lalu berarti dipaksa itu Al-Asqar yang Anda maksud lah? Nah di sampul manuskripnya ada kok tulisannya, bukan An-Nazuk, bukan Ali Al-Asqar yang An-Nazuk yang bin Muhammad. Ada nasabnya di situ, bukan bin Muhammad kok, atau bukan bin Ja'far Az-Zaki kok, tapi bin Ja'far saja. Dan setelah itu, setelah Ja'far Az-Zaki itu bukan Al-Hadi, tapi di situ setelah itu masih ada Muhammad. Terus itu mau dianggap palsu. Oke, misalnya itu dianggap palsu terus dipaksa, berarti itu adalah Muhammad Al-Asqar yang Bapak maksud. Loh, Bapak siapa maksa-maksa orang gitu loh. Jadi kan agak aneh itu. Orang sudah nulis lengkap nama-namanya. Perkara Anda batalkan, oh nggak ada, Muhammad itu nggak ada. Oke silakan. Tapi lalu Anda paksa itu adalah orang yang Anda maksudkan. Itu apa Pak kalau bukan, ya bukan, saya tidak mau bilang bodoh lagi, mungkin kebodohan saja. Orang punya versi sendiri, terus Anda anggap tidak ada. Dipaksa itu adalah yang versi Anda. Hanya ingin memuaskan atau ingin tidak malu karena sudah sosok tertawa. Seolah-olah orang itu tolol sekali gitu. Ini lu Ali Al-Asqar abad ke-4 sudah wafat, itu kok abad ke-5 masih hidup, masih meriwayatkan hadis. Mana bisa? Kan itu saja Bapak maunya. Mau menertawakan itu. Dijawabnya jelek, lain orang Pak. Oh tapi orang itu tidak ada, urusan Bapak masalah itu. Tapi yang jelas bukan orang itu Pak. Selesai masalahnya. Gak usah berkelit sok pamer-pamer manuskrip, gak usah. Pamer-pamer data apaan sih? Iya kalau minta manuskrip orang nyari jauh-jauh Bapak minta lewat WA, kok enak sekali ya. Jangan begitulah. Jangan begitu. Kalau Bapak nggak kemana-mana terus minta manuskrip kirim-kirim WA, ngapain Pak? Jangan begitu. Kita tunjukkan kebenaran. Alah Pak. Pentingnya apa kebenaran diterima oleh Bapak? Kan nggak penting kan. Bapak nggak terima juga apa masalahnya? 1000 orang seperti Bapak menolak juga apa masalahnya? Lalu kebenaran itu menjadi benar karena Bapak terima. Teori dari mana? Jadi fokus itu aja gitu. Bukan yang Bapak maksud orangnya. Udah nggak usah kemana-mana. Dan tidak perlu Bapak maksudkan itu adalah yang Bapak maksud gitu. Nggak bisa begitu Pak. Nggak bisa. Nama orang sama itu biasa. Panggilan orang sama itu biasa. Nama Bapak orang sama itu juga biasa.
Kalau ada orang punya runtutan sendiri, dia temukan sendiri, bapak nggak tahu itu, belum menemukan itu, lalu menurut keterangan bapak itu tidak ada, ya urusan bapak. Tapi jangan lalu orang itu mau digantikan dengan yang orang bapak maksud, sehingga menjadi rancu. Ini wafat tahun 300-an, kok itu tahun 400 masih hidup. Rancu. Iya kalau misalnya yang punya manuskrip itu bilang itu sama dengan yang bapak maksud. Nah, lain orang gimana sih? Sesimpel itu, nggak usah berjam-jam kita bicara apaan sih yang dibicarakan. Ya. Jadi saya ingatkan, 1000 orang mengatakan bapak alim, bapak nggak lalu jadi alim. Begitu juga 1 orang mengatakan bapak bodoh, bapak nggak akan jadi bodoh. Itu sudah keadaan yang hakikatnya begitu. Kalau bapak alim ya alim, kalau bodoh ya bodoh. Bagi saya, 1000 orang seperti bapak bilang saya bodoh, apa masalahnya? Bilang saya alim pun apa gunanya? Bilang saya di jalan kebenaran, apa pentingnya? Bilang saya ada jalan yang sesat, apa ngaruhnya? Bapak layu tabarfiyah. Bapak tidak saya anggap masalah itu. Jadi tidak penting penilaian bapak itu saya di jalan yang benar atau yang salah. Nggak penting, sama sekali nggak penting. Bahkan bapak anggap saya orang yang salah, saya bahagia. Bapak anggap saya orang yang benar pun saya bahagia. Nggak ada urusan pak. Ya mohon maaf, mohon maaf. Sebagai apa bapak harus saya perhitungkan penilaiannya? Nggak ada. Kecuali kalau yang bilang saya ini di jalan yang salah itu bukan bapak, mungkin orang yang saya perhitungkan, wajar gitulah ya. Jadi sesederhana itu. Saya tidak pernah menganggap ada orang yang merendahkan atau apa. Saya menganggap orang bicara apa yang dia bicarakan, dan saya maafkan, dan saya juga mohon maaf kalau terlalu kasar, Pak ya. Allahumma hadina